Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 726. Thomas bereaksi. Thomaskin terlihat dingin, tidak sungkan dengan dokter semacam itu. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, pasien akan meninggal, kamu adalah pembunuh. Perkataan Thomaskin membuat wajah Joel terlihat agak jelek, berpikir tidak akan diketahui orang, tetapi tidak tersangka orang itu hanya dengan memeriksa denyut nadi langsung tahu. Masalahnya, Joel juga tidak berani menyembunyikannya lagi. Setelah dia pingsan, aku memberinya suntikan glukosa dan asam benzoat. Vivin Lin mengerutkan kening. Bukankah kamu tahu pasien alergi terhadap antibiotik, kenapa masih memberi asam benzoat kepada pasien? Joel berkata dengan keras kepala, asam benzoat bukanlah antibiotik, dia sudah koma, aku tentu saja mengutamakan penyelamatan, memberi asam benzoat juga tidak bermasalah. Vivin Lin sangat marah, Joel itu benar-benar tidak memiliki etika kedokteran. Jelas-jelas dia meresepkan asam benzoat dan menyebabkan pasien syok dan koma, akibatnya dia masih mengirimnya ke sini dengan sikap seperti dia yang benar saja, bilangnya Vivin Lin yang salah mengobati. Mendengar asam benzoat, Thomaskin pun menghela nafas lega, hanya gejala alergi setelah minum antibiotik, tidak termasuk sulit. Meskipun asam benzoat bukan antibiotik, namun memiliki efek yang sama seperti antibiotik, yang menyebabkan Monica Lei koma. Thomaskin mengeluarkan jarum perak, berkata pada Vivin Lin. Siapkan satu pot pembuang kotoran. Vivin Lin tertegun sebentar, meskipun tidak tahu mau buat apa, tetapi tetap segera mengambil kemari pot pembuang kotorannya. Thomaskin berkata, buku yang aku berikan tertulis, penyakit usus besar berlangsung lama, baru akan mengakibatkan hipoglikemia. Oleh karena itu, hipoglikemia adalah gejala, penyakit usus besar baru penyakit akar sebenarnya. Pasien sudah lama tidak buang air besar, mengakibatkan penuh dengan biogas di dalam perut, yang harusnya turun tidak turun, menyebabkan perut kembung dan refluks, orangnya akan tidak ada tenaga dan gemetar, mengalami gejala hipoglikemia. Dalam kondisi begini, dari pengobatan mendasar, hanya perlu membuang air besar saja. Selesai berbicara, Thomaskin mengeluarkan 3 jarum perak, menggulung baju atas Monica Lei. Celananya menurunkan sedikit, memperlihatkan perut kecil bagian bawah yang rata. Kulit Monica Lei sangat putih, tersentuh secara tidak sengaja, bisa merasakan kulitnya bersinar seperti batu giok. Kepala botak mengerutkan kening, mengepalkan pistol. Kak Monica adalah dewi di dalam hati mereka, tidak pernah mengizinkan penistaan, jika bukan karena mereka sedang mengobatinya, kepala botak sudah bertindak dari awal. Untungnya, Thomaskin tidak melanjutkan tindakannya, 3 jarum perak menusuk ke 3 titik akupuntur di perut bagian bawah. Wajah Monica Lei sedikit berubah, mengerutkan kening seolah-olah ada tanda-tanda sadar. Thomaskin berkata, sebentar dia akan membuang air besar, kami akan keluar dulu, kamu sendirian harusnya tidak bermasalah. Baik. Selesai berbicara, Thomaskin langsung keluar dari ruang gawat darurat. Pistol kepala botak itu menunjuk ke arah dokter. Joel, berkata dengan dingin, kamu juga keluar. Joel bergemetaran ketakutan, keluar dengan hati-hati. Setelah para pria keluar, Monica Lei tiba-tiba membuka matanya, tiba-tiba terkejut dan duduk naik. Aki. Perasaan buang air besar yang tiba-tiba begitu membuat Monica Lei sangat tidak nyaman. Vivin Lin segera berkata, jangan gugup, aku sudah menyiapkan pot pembuang kotoran, hanya ada aku di sini, kamu bisa tenang membuang air besar. Kurang lebih lewat 10 menit, Vivin Lin mendorong kursi roda keluar. Monica Lei berada di kursi roda, pada saat ini sudah sadar, wajahnya sedikit memerah, meskipun badannya agak lemah, tetapi tidak sakit lagi. Wajah kepala botak sangat gembira,
Kak Monica, kamu sudah baikan. Monica Lei mengangguk kepala, melihat ke beberapa orang yang di depannya. Siapa Dr. Qin? Thomas Qin melangkah maju, berjongkok, "Eltu aku." Di waktu bersamaan itu, meraih tangan Monica Lei, melanjutkan pemeriksaan denyut nadi. Dr. Stranger, bab 727. Kamu pikir aku bodoh? Monica Lei dengan wajah pemalu yang jarang terlihat, apalagi terpikir hal barusan, selalu merasa sedikit canggung, tapi untunglah seorang bos, segera menjadi tenang. Setelah pemeriksaan denyut nadi, Thomas Qin berkata, penyakitnya tidak parah, terutama karena sistem pencernaannya kurang baik, biasanya terlalu sedikit memakan sayuran, harus memaksakan diri untuk makan lebih banyak sayur dan buah. Nanti aku minta Vivin memberi resep untuk menguatkan perut dan melancarkan pencernaan. Kamu meminumnya selama beberapa hari akan ada hasilnya. Monica Lei mengangguk kepala. Terima kasih, Tuan Qin. Selesai berkata, Monica Lei mengeluarkan kartu nama Phnom Penh hitam murni dan menyerahkannya. Tuan Qin, ini kartu nama aku. Pada nantinya memiliki kesempatan pergi ke kota X sini. Jangan sungkan menghubungiku, aku pasti akan melakukan yang terbaik menyambutnya. Thomas Qin mengangguk kepala, mengambil kartu nama itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Joel melihat Monica Lei sudah sembuh, segera maju ke depan, berkata sambil tersenyum. Kak Monica, untungnya kamu baik-baik saja. Sebelumnya di rumah sakit kota X, aku telah menghabiskan banyak tenaga, tak tersangka sampai di sini. Mereka dengan gampang langsung menyembuhkannya, kalau tahu dari awal. Aku akan pertahankan sementara waktu, terutama aku masih khawatir kondisi Anda terlalu parah, tidak berani mengambil risiko. Joel sama sekali tidak malu saat mengatakan semua itu, jelas-jelas itu adalah tanggung jawabnya. Akibatnya sekarang Monica Lei sudah sembuh, dia langsung mengambil semua jasanya pada dirinya sendiri. Sudah sangat jelas di semua perkataannya, yang berarti Joel kurang lebih sudah menyembuhkannya, mengirim ke sini, membiarkan Thomas Qin mereka mendapat keuntungan. Monica Lei melihatnya dengan dingin. Joel, apakah menurut kamu aku Monica Lei bodoh? Ekspresi wajah Joel sedikit berubah, segera berkata, Kak Monica, bukan itu yang aku maksud, tentu saja. Penyakit Anda ini aku tidak banyak membantu mua, tetapi aku berusaha itu pasti ada. Monica Lei mendengus dingin, meskipun aku koma, tapi juga mendengar sedikit masalah di luar, sekalipun levelnya tidak bagus, etika kedokteran juga tidak ada sama sekali. Yang paling sial, adalah kamu masih ingin berbohongku. Rudy, bawa pergi. Suara bicara Monica Lei turun, kepala botak itu langsung menangkap Joel. Membengkokkan lengannya, langsung mengeluarkannya. Kak Monica, aku bersalah, Kak Monica. Tidak perlu ditebak akibatnya Joel, pasti sangat menyedihkan. Tidak tersangka Monica Lei ini seorang perempuan, tindakannya begitu tegas, tak heran bisa menjadi bos di kota X. Tuan Qin, punya kesempatan kita berkumpul, aku sangat mengagumimu. Apresiasi Monica Lei terhadap Thomas Qin, bukan hanya keterampilan medisnya. Ketika dia baru keluar, Monica Lei sudah melihat pistol yang di lantai ruang gawat darurat itu. Ada jejak pegangan yang jelas di atasnya, larasnya diremas sampai berubah bentuk, sangat jelas, itu diremas dengan tangan. Pistol yang terbuat dari logam murni, ternyata dapat dihancurkan dengan tangan kosong. Itu ada seberapa besar kekuatannya. Tak ada satupun dari orang-orang di tempat yang dapat melakukannya, bahkan Rudy pun tidak bisa. Maka hanya ada satu penjelasan, yaitu Thomas Qin. Ada temperamen yang tenang dalam diri Thomas Qin, gunung Tai runtuh di depan dan tidak berubah warna juga, bahkan dalam menghadapi orang besar seperti Monica Lei, tidak ada ketegangan atau kepanikan sama sekali. Tuan Qin itu, jelas bukan orang biasa. Thomas Qin tersenyum tipis, Nyonya Lei lebih banyak istirahat, ada keperluan cari di tempatku, dapat menghubungi Samuel Duan. Monica Lei sekejap tertegun,
Samuel Duan. Samuel Duan adalah orang yang terkenal. Sebelumnya Philbert Gao dari kota X ingin membawa kekuasaannya masuk ke kota Donghai, dan akhirnya telah dibunuh. Harusnya Samuel Duan yang melakukannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.